adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Terima kasih ya sudah bangun pagi untuk sekolah minggu hari ini. Walaupun kita semua kembali sekolah minggu secara online, tapi kita semua harus tetap semangat. Kita juga harus tetap berdoa supaya kita bisa ketemu kembali di gereja untuk sekolah minggu bersama. Sekarang Kak Sarah mau nanya nih, apakah adik-adik semua sudah siap untuk sekolah minggu? Kalau adik-adik semua sudah siap sekolah minggu, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Kita meminta pimpinan Tuhan supaya sekolah minggu kita pagi ini berjalan dengan lancar. Semuanya ikuti Kak Sarah berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami siap untuk sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk sekolah minggu. Haleluya, amin. Nah, sekarang karena semuanya masih semangat, kita mau menyanyi dulu. Adik-adik semua, Kak Sarah minta tolong untuk bangkit berdiri ya. Semuanya ayo berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Kita semua harus tetap semangat, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita tetap bersuka cita. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Halo teman-teman, ayo kita memuji Tuhan dengan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Ayo kita bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Haleluya. Terima kasih. Hore, kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu tadi. Lagunya mengajak kita supaya selalu senang. Nah, adik-adik semua, apakah adik-adik semua masih semangat? Kalau adik-adik semua masih semangat, Kak Sarah mau mengajak kita untuk mengingat kembali cerita Alkitab yang diajarkan oleh Bu Feni minggu lalu. Apakah adik-adik di sini masih mengingat? Yang masih mengingat coba lambaikan tangannya. Hore, ternyata semuanya masih ingat. Minggu lalu kita belajar cerita Alkitab tentang lidah yang memuliakan Tuhan. Apakah adik-adik di sini semua punya lidah? Yang punya lidah coba lidahnya dikeluarin. Ini adalah lidah. Nah, lidah ini biasa kita gunakan untuk merasakan makanan seperti makanan yang pahit, manis, asam. Terus kegunaan lidah juga untuk mengunyah, menelan, merasakan, dan berbicara. Nah, minggu lalu kita diingatkan, kita diajarkan Bu Feni supaya berhati-hati menggunakan lidah kita. Kenapa? Karena walaupun lidah kita kecil, namun bisa menyebabkan masalah yang besar. Apa itu masalahnya? Yaitu dosa. Dosa karena lidah kita. Kok bisa ya lidah kita kecil tapi bisa menyebabkan dosa? Dosanya itu seperti apa? Seperti mengejek teman, menyebut nama Tuhan sembarangan, berbohong. Nah, itu kan salah. Jadi,
kita diingatkan kembali supaya menggunakan lidah kita dengan baik. Menggunakan lidah dengan baik itu contohnya seperti memuji Tuhan, kita menyanyi, kita berdoa buat teman yang sakit, kita mengucapkan terima kasih, kita meminta maaf. Nah, itu adalah perbuatan yang baik. Jadi adik-adik semua, itu pelajaran sekolah minggu kita minggu lalu. Apakah adik-adik sudah menjaga lidah adik-adik dengan baik? Harus tetap dijaga ya. Kita harus melakukan yang baik saja. Kita tidak boleh mengejek teman, kita harus memuji teman, kita harus berdoa untuk teman, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang Nabi Habakuk. Apakah adik-adik semua sudah siap? Yang sudah siap, coba lambaikan tangannya. Hore! Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum mendengarkan cerita Alkitab, kita mau bersama-sama berdoa meminta pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti. Semuanya, adik-adik semua, tangannya dilipat, kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami Roh Kudus agar kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Sarah mau minta tolong supaya adik-adik semua menyiapkan Alkitabnya. Alkitabnya disiapkan ya. Sambil mengambil Alkitab, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Nah, sambil menyanyi, adik-adik semua sambil menyiapkan Alkitabnya ya, supaya sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, sekarang Kak Sarah mau nanya nih. Di sini adik-adik semua, siapa yang pernah sedih? Yang pernah merasakan kesedihan? Coba angkat tangannya. Yang pernah sedih. Kalau sedih itu mukanya gimana? Pasti cemburu. Terus nangis ya, kita sedih. Ditinggal. Nah, adik-adik semua, kita semua pasti di sini pernah merasa sedih. Sedihnya bisa karena banyak hal. Mungkin sedih karena kemarin udah dijanjiin papa sama mama buat jalan-jalan, terus tiba-tiba hujan jadi nggak bisa jalan-jalan. Pasti sedih kan? Atau sedih juga karena kita tidak bisa ketemu lagi untuk sekolah minggu bareng-bareng. Kita harus sekolah minggu online lagi. Atau bisa juga ada yang sedih karena papa mamanya pergi. Jadi mereka sendiri di rumah, adik-adik sendiri tinggal di rumah, papa mamanya pergi nggak boleh ikut, pasti sedih. Nah, adik-adik, Kak Sarah mau nanya nih, kalau pas lagi sedih gitu, terus disuruh senang, bisa tidak? Bisa tidak ya? Pasti susah kan? Kita udah sedih, terus tiba-tiba disuruh untuk senang. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Habakuk yang
Walaupun dia sedih, namun dia tetap bersuka cita. Kok bisa ya? Kita akan mendengarkan ceritanya. Nabi Habakuk ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, Nabi Habakuk ini suatu hari disuruh Tuhan untuk membawa pesan kepada orang-orang Israel bahwa orang Kasdim akan mengalahkan orang Israel dan membawa mereka ke negeri orang asing serta menjadi tawanan. Nah, di sini Tuhan mengingatkan Nabi Habakuk untuk mengingatkan orang-orang Israel supaya untuk terus hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak sekali orang-orang Israel yang masih hidup di dalam dosa. Orang-orang Israel ini masih terus hidup dalam dosa. Mereka berbuat dosa, membuat perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, karena itu Tuhan pun mengutus Nabi Habakuk untuk membawa pesan kepada mereka bahwa mereka akan dikalahkan oleh orang Kasdim. Nah, namun mereka tetap terus buat dosa dan akhirnya mereka pun kalah saat berperang melawan orang Kasdim. Nah, ketika mereka kalah dan mereka dibawa sebagai tawanan, di sana mereka sangat menderita. Kenapa? Karena mereka jauh dari rumah mereka, kemudian mereka disiksa di sana, sehingga Nabi Habakuk pun sedih, adik-adik semua. Saat itu Nabi Habakuk sangat sedih karena walaupun dia sudah membawa pesan dari Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, namun mereka tetap dikalahkan oleh orang Kasdim. Mereka tetap terus melakukan dosa sehingga akhirnya mereka kalah waktu berperang. Nah, saat itu Nabi Habakuk sangat sedih sekali. Namun, di saat kesedihannya, Nabi Habakuk tetap bersuka cita. Wah, kok bisa ya? Tadinya kan Nabi Habakuk sedih, kenapa tetap bersuka cita? Ternyata alasan dari Nabi Habakuk yang tetap bersuka cita dan memuji Tuhan walaupun dia masih dalam keadaan yang sedih adalah karena Nabi Habakuk percaya bahwa Tuhan akan terus menolongnya walaupun dia berada di situasi yang tidak baik. Walaupun Nabi Habakuk sedih ketika dia sudah membawakan pesan untuk orang-orang Israel bahwa mereka akan dikalahkan oleh orang Kasdim, namun bangsa Israel terus berbuat dosa dan akhirnya dibawa ke tempat yang jauh dari rumah mereka, namun Nabi Habakuk tetap bersuka cita dan memuji Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Tuhan pasti akan terus berada di sampingnya dan menolong Nabi Habakuk. Dan Nabi Habakuk tidak merasa sendiri. Karena itu Nabi Habakuk bersuka cita. Nah, adik-adik semua, dari cerita Nabi Habakuk hari ini, kita belajar bahwa bagaimana kita memberikan respon terhadap keadaan yang terjadi di sekitar kita. Kita sebagai murid Tuhan Yesus, dalam segala keadaan yang terjadi, mau saat kita sedih, mau saat kita marah, atau saat kita sedang berduka, kita harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus dan kita tidak sendiri. Jadi, alasan kita untuk terus bersuka cita adalah karena kita mempunyai Tuhan Yesus dan saat kita bersama Tuhan Yesus, kita tidak perlu sedih karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Itu adalah cerita kita hari ini. Sebelum kita membaca ayat hafalan kita bersama-sama, Kak Sarah mau mengingatkan lagi. Cerita kita hari ini mengingatkan bahwa kita sebagai murid Tuhan Yesus harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus. Jadi dalam segala keadaan, mau itu sedih, senang, marah, berduka, dan keadaan apa saja, kita harus terus bersuka cita dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan terus menolong kita dalam keadaan apapun. Nah, itu adalah cerita kita hari ini dan yang harus kita ingat. Sekarang adik-adik semua, kita mau bersama-sama membacakan ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 150 ayat 6. Semua makhluk hidup memuji Tuhan. Sekali lagi, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 150 ayat 6. Semua
makhluk hidup memuji Tuhan. Itu adalah ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik semua yang sekolah minggu dari rumah, jangan lupa untuk menghafalkannya ya. Setelah dihafalkan, bisa meminta tolong kepada papa dan mama untuk membantu merekam. Kemudian jangan lupa untuk mengirimkan laporan di grup WA. Terima kasih adik-adik semua. Sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Namun, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, Kak Sarah mau mengingatkan adik-adik semua, jangan lupa untuk memberikan persembahan ya. Persembahannya bisa adik-adik titipkan ke orang tua ya. Nanti papa sama mama yang akan simpankan. Sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan. Kak Sarah akan memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena kami masih bisa sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Ajar kami anak-anak-Mu untuk terus bersuka cita walaupun kami sedih karena kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Bapa, saat ini sudah selesai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati minggu-minggu kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik semua, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa untuk sekolah minggu ya. Dadah.